Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif pastinya ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak bisa lagi mengelak hasratnya terlalu kuat ke kamu. Tak bisa lagi mengelak hasratnya terlalu kuat ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi santai aja, namanya juga cuma di YouTube ya. Kalau kamu yang ini nggak cocok, kamu bisa cekin video-video lain di channel ini, karena semuanya tidak mengenal batasan waktu. Mungkin ada video yang lain yang lebih cocok sama kamu. Atau kamu bisa personal reading di Instagram Sora @sora_tarot berbayar kalau kamu mau. Oke? Dan Sora minta izin dulu hari ini karena sedang ada perbaikan di kamar mandi ya, di tempatnya Sora, dan kamar mandinya kebetulan berada di sebelah ruangan ini. Jadi kalau sedikit ada suara ketok-ketok atau apa ya mohon dimaklumi, namanya orang lagi renovasi gitu ya. Pasti kan ada suaranya, tapi kan Sora juga harus tetap bikin video. Nanti kalau nggak kamu nyariin ya kan. Jadi kita win-win solution aja lah ya, maklumin gitu. Oke? Kita lihat dulu ya, tak bisa lagi mengelak. Kamu konsennya ke kartu Sora aja, jadi jangan konsen kemana-mana, oke? Hasratnya terlalu kuat ke kamu. Kita lihat dulu siapa sih teman-teman orang ini. Orang ini itu secara perasaan ya, memang sangat-sangat kuat koneksinya sama kamu ya. Jadi perasaan orang ini memang sudah sangat-sangat terasa ya, ada koneksi batin di antara kamu sama dia. Jadi orang ini sebenarnya itu di balik sikapnya yang diam, dia tahu sebenarnya kalau secara perasaan dia terhubung sama kamu. Ya, itu satu. Terus kedua, teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini, orang ini itu kayak menyimpan sebuah perasaan yang mendalam sama kamu, ya. Meskipun mungkin dia lebih banyak memilih diam, lebih banyak memilih untuk tidak mengatakan, karena kalau Sora lihat dia tipenya orangnya nggak begitu banyak bicara ya. Jadi lebih senang untuk menyimpan dan mengungkapkannya melalui kamu lihat sendiri seperti apa emosi aku gitu ya. Kalau yang Sora lihat. Dan di sini dia tuh sama kamu tuh ngerasa kayak ada romansa yang bersemi sangat kuat. Di sini juga ada perasaan couple gitu ya, berpasangan gitu ya, ada gairah baik secara fisik maupun secara perasaan, secara pikiran ke kamu ya. Di sini jadi ada bagian di dalam dirinya dia yang dia tuh punya perasaan tempting atau menginginkan kamu ya. Orangnya itu cenderung romantis. Jadi kalau seandainya menghabiskan waktu sama kamu pun cenderung ngomongin hal-hal yang romantis. Terus habis itu mungkin dia seneng ngasih kamu puisi, kasih kamu lagu, atau gerakan tubuhnya juga lebih menunjukkan betapa dia sayang sama kamu, banyak membelai kamu, banyak memeluk kamu gitu ya. Dan kalau Sora lihat ya, pikirannya dia itu sedang banyak banget pada saat ini ya. Pikiran dia itu sedang banyak berkecamuk ya, banyak hal yang sedang dia pikirkan, banyak hal yang sedang dia kerjakan, banyak hal yang sedang dia lakukan. Di balik sikapnya yang diem itu, banyak hal yang sedang dia kerjakan kalau Sora lihat di sini ya. Ada banyak hal yang sedang dia perjuangkan, orangnya juga cukup bergigih kalau mengejar sesuatu ya, teman-teman. Tuh, energi couple-nya keluar di sini ya. Di sini ada energi couple yang keluar yang saling berhadap-hadapan, dan di sini ada perjalanan. Artinya apa? Sebenarnya secara rasa kamu sama dia itu saling timbal balik. Jadi ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Jadi untuk kalian yang cintanya bertepuk sebelah tangan ya berarti pembacaan hari ini bukan buat kamu. Kalau yang Sora lihat di sini, ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, ini cinta yang saling mengisi. Kamu ada perasaan ke dia, dia ada perasaan ke kamu ya. Sama-sama kayak saling merasa, oh ini loh pasangan saya yang tepat gitu ya. Hanya kalau Sora lihat di sini, kamu juga berharap orang ini bisa punya banyak pergerakan gitu ya. Ini di sini adalah ada banyak pertimbangan, tapi di satu sisi juga berharap adanya pergerakan. Kamu berhati-hati sama perasaan kamu, ya kamu takut tersakiti. Dia juga sama, dia berhati-hati terhadap perasaannya. Jadi ini kedua orang yang sama-sama berhati-hati terhadap perasaan.
Dan saat ini ada situasi saling menyeimbangkan ya. Kenapa? Karena mungkin banget ya ada situasi finansial yang mungkin belum stabil di dia ataupun di kamu ya, atau kalian sama-sama belum bisa benar-benar seimbang, belum bisa benar-benar balance gitu ya. Kita mau coba lihat bagaimana hubungan kamu sama dia saat ini. Hubungan saat ini itu berada dalam situasi di mana sedang memikirkan sebuah perencanaan tentang kedepannya mau seperti apa, tentang inginnya ke depan itu seperti apa gitu ya. Dan di sini juga ada energi untuk saling mengisi. Di sini juga ada energi saling untuk memberi gitu ya. Dan di sini sedang mulai mempertimbangkan apakah memang hubungan ini mau lanjut atau mau gimana ke depannya gitu ya. Karena kalau Sora lihat ada yang masih belum selesai dengan masa lalunya gitu ya. Entah memang mungkin belum move on sepenuhnya dari mantan, atau banyak trauma-trauma dan kecewa di masa lalu yang masih menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Yang kedua, tuh, di sini kan terasa banget energi dualitasnya ya. Di sini angka 2-nya sampai keulang 2 kali. Artinya, di sini memang ada energi persimpangan, teman-teman. Ya, antara mau lanjut apa mau udah, mau pilih kamu atau mau pilih yang lain, mau pilih kerjaan atau mau pilih karir atau percintaan, ini adalah sesuatu yang masih sedang benar-benar dipelajari, dan keduanya itu sedang benar-benar mikir apakah memang ini pasangan yang terbaik untuk dirinya, apakah ini memang bersama-sama adalah yang terbaik. Ada plus minus gitu ya dalam hubungan ini yang sedang dipertimbangkan, ada intuisi yang sedang didalami ya. Apalagi di sini, kalau mau sama-sama, ada harga yang besar yang harus dibayar. Entah kesiapan secara finansial yang mesti benar-benar bulat, ada yang harus berkorban di sini. Aku nggak tahu ya, yang harus dikorbankan apa. Tapi sesuatu yang mungkin berarti. Contoh, kalau kamu nggak dapat restu, dia berarti harus berkorban di antara memilih kamu atau keluarganya ya. Itu kan juga bisa. Atau memilih antara kalau mau fokus sama kamu, mungkin finansial dia atau keuangan dia atau kerjaan dia ada yang berefek ya. Karena di sini juga ngomongin soal masalah power ya. Siapa yang mengendalikan hubungan ini? Siapa yang mau menegaskan hubungan ini? Karena mungkin banget nih, kamu sama dia itu sama-sama punya sisi kayak mau in charge, mau memimpin hubungan ini. Dan di satu sisi lain lagi tambahannya, ini seperti waktu yang sedang seperti diserahkan sama semesta. Yuk semesta, tunjukin dong pertandanya, tunjukin dong isyarat-isyaratnya dimana kalau kita memang benar adanya untuk bisa sama-sama gitu ya. Bagaimana perasaan saat ini ke kamu, teman-teman? Perasaan dia sama kamu tuh gairahnya besar sekali memang ya. Entah secara fisik, entah secara perasaan, secara seks appeal itu sangat kuat. Jadi di sini ada energi planet Venus. Venus itu cinta, perasaan, relasi yang sangat kuat ya. Meskipun di sini juga dia penuh dengan keraguan-raguan ya. Ada hal yang buat dia ragu-ragu, ada hal yang buat dia belum pasti, ada hal yang masih bisa bikin dia galau, teman-teman di sini gitu ya. Nah, ini tadi kegalauan ya, karena adanya persimpangan dan adanya dualitas gitu ya. Dan di sini juga mungkin saja ngomongin tentang apakah dia bisa memberikan apa yang kamu mau atau sebaliknya, impian atau ekspektasi. Itu ya, kalau yang Sora lihat jadi faktor kuat kenapa dia ragu-ragu, kenapa dia nggak yakin tuh kan. Ada sesuatu yang dia itu harus pertahankan dulu, ada sesuatu yang dia ngerasa harus stabil dulu, entah itu keuangannya, entah itu keadaannya, entah itu finansialnya gitu ya. Di sini dia tuh dalam posisi yang kayak ya, aku punya hasrat yang kuat sama kamu, tapi untuk bergerak lebih jauh, dia ngerasa kayak aku ini belum waktu yang tepat, ini belum saatnya, ini belum keadaannya. Kenapa sih ada gairah kuat yang dia rasakan ke kamu dan tidak bisa dia elakkan ya, teman-teman? Yang pertama, ada energi cleansing. Artinya apa? Energi dari kamu itu bisa membawa dia kepada energi dia itu lebih positif. Dia itu lebih kayak yang negatif-negatif di dalam hidupnya dia, pikirannya dia, hatinya itu seperti kayak terkikis pelan-pelan ketika dia punya relasi sama kamu ya. Karena hubungan sama kamu itu dia ngerasa sebagai satu hubungan yang bawa hal-hal positif dalam hidupnya. Jadi kamu mungkin mendorong dia untuk pemberesan,
Kalau ada masalah yuk diberesin, kalau ada ketidaksiapan yuk dibenerin gitu. Jadi kamu tuh punya energi mendorong dia untuk membereskan segala sesuatunya, ya. Dan kenapa sih dia tidak bisa mengelakkan hasrat dia sama kamu? Karena di sini dia tersadar kalau dia itu kayak punya koneksi yang kuat sama kamu. Ada koneksi yang mendalam sama kamu. Ada koneksi yang tidak biasa di sini antara kamu sama dia. Ada ikatan, teman-teman. Dan semakin hari, semakin dia merasa jelas gitu ya, pertanda apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, semuanya mengarah kepada kenyataan kalau memang dia itu punya hasrat yang nggak bisa dielakin lagi. Kenangan-kenangan yang ada banyak membawa dia kepada satu kenyataan, dia itu teringat sama kamu, teringat kenangan di antara kalian yang begitu kuat, ya. Itu juga menjadi sesuatu yang kayak dia tuh pingin ulang lagi, pingin punya kenangan-kenangan itu terjadi lagi, ya. Kedekatan-kedekatan itu terjadi lagi. Di sini juga bisa saja ada beberapa, tapi nggak semua ya. Mungkin kalian itu punya rahasia yang hanya kalian yang tahu. Nah, rahasia-rahasia yang privasi ini, karena kalian kalau Sora lihat, memang tipenya nggak seneng untuk ngumbar-ngumbar gitu ya. Bukan yang dalam artian misalnya kayak kemana dikit, di foto, di sharing ke sosial media gitu ya. Jadi ketika banyak hal-hal yang sifatnya privacy buat dia yang memang lebih suka privasi, itu jadi sesuatu yang kayak dia menghargai hubungan ini tuh cuman fokusnya ke kita aja loh, nggak usah banyak orang-orang kemana-mana gitu ya. Dan di sini ada energi komunikasi yang sangat kuat yang dia ngerasa ya, ada batin dia yang dia tuh hanya bisa ngobrolin sama kamu, ada hal-hal yang hanya bisa dia ceritain sama kamu, dia obrolin sama kamu, dan dia ngerasa ketika kalian berbicara atau berkomunikasi, banyak sekali komunikasi-komunikasi yang dia ngerasa nyaman, teman-teman, ya. Dan kamu itu memenuhi apa yang sebenarnya sudah lama dia mauin, udah lama dia inginkan. Jadi kamu tuh tipe yang dia pernah mohon, kamu juga jadi seseorang yang pernah dia mintakan, jadi kamu memenuhi itu semua, teman-teman, ya. Dan kamu juga bisa menerima sisi shadow-nya dia, sisi negatifnya dia, kamu bisa terima, kamu bisa nanganin, kamu bisa tahu, gitu ya. Apalagi di antara kalian itu ada janji jiwa, ya, bukan kopi ya, tapi maksudnya janji dalam arti masalah perasaan, sehingga janji secara jiwa ini yang membawa kepada energi keterikatan, energi keterhubungan, energi terkoneksian gitu ya, dan energi ngerasa aman dan nyaman, ya. Kenapa sih energi ngerasa aman sama nyaman itu kok Sora dari kemarin ulang-ulang terus? Teman-teman, kesini itu manusia semakin ngerasa insecure dengan keadaan, situasi, dan masalah hidupnya. Jadi cuma dengan perasaan ngasih aman dan nyaman itu yang bisa buat kita jadinya ngerasa comfortable gitu ya. Itu yang sekarang dicari orang, teman-teman, ya. Bukan cuma enak, bukan cuma cantik, bukan cuma ganteng, bukan cuma kaya, tapi kalau nggak ngasih perasaan aman dan nyaman itu nggak bisa, ya. Apalagi di sini ada energi gairah maskulin, dia tuh ngerasa kayak ada energi gairah maskulinnya tuh yang keluar banget sama kamu gitu. Jadi kayak ada hormon-hormon testosteron dan hormon, atau kalau dia perempuan juga hormon-hormon naik gitu ya ketika memikirkan kamu, ya. Apalagi di sini dia sudah melihat bagaimana selama ini kamu banyak berkorban, kamu banyak berdedikasi, kamu banyak sudah teruji, yang paling bisa setia, paling bisa diandalkan. Dan di sini kayak ada rasa ingin dia melindungi. Artinya apa? Ada rasa dia tidak mau kehilangan. Karena dia ngerasa kamu sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang nggak bisa dilepaskan begitu aja, teman-teman. Ya, karena kamu juga sumber yang membawa dia ngerasa stabil, ya. Kamu tuh jagain dia, ngasih tauin dia, ngarahin dia, dan kamu juga yang bantu dia buat stabil. Karena sebenarnya orang ini tuh banyak tadinya nggak stabil ya, baik secara pikiran, secara perasaan, secara keadaan, tapi kamu bantu dia untuk dia ngerasa stabil, teman-teman. Tuh. Energi berpasangan sudah keluar 2 kali. Tadi di atas 1, lalu di sini kedua ada energi feminim sama maskulin. Ini juga sebenarnya energi couple berpasangan. Jadi ini energi yang memang sudah jadi soulmate-nya, sudah jadi bagian jiwanya saling mengisi.
energi yang dia rasakan ke kamu. Yang pertama, dia itu, ini ada lagunya Every Time dari A1, Save me, I've fallen from my destiny, you and I were meant to be, I've thrown it all away. Ya, jadi dia tuh ngerasa kamu adalah menjadi seseorang yang banyak untuk ngasih dia energi. Kamu tuh seperti pasangan jiwanya dia, ya. Kamu itu energi yang bisa ngebuat dia ngerasa realistis, ya. Kalau kamu tuh memang nyata buat dia, bahkan ketika ada kesulitan dan ada rintangan, kamu akan staying dan bersandar sama dia. Selain dari itu, teman-teman, kalau Sora lihat di sini juga ada energi di mana dia itu ngerasa kamu salah satu yang paling terbaik buat dia, ya. Kayak kamu selalu mengusahakan untuk dia, kamu selalu ada untuk dia, pikiran kalian juga sering tersinkronkan gitu. Dan ada energi di mana perasaan dia ngerasa kayak kamu tuh rumah buat dia, ada rasa kenyamanan di sana, ya. Kayak kalau nggak ada kamu, dia ngerasa kayak percuma, nggak ada rasa kenyamanan yang dia cari, ya. Dan orang ini tuh nggak siap loh. Kalau seandainya kamu harus ninggalin dia tuh nggak siap, ya. Dia ngerasa butuh banget sama kamu. Tuh, setiap saat dia itu sudah tergila-gila sama kamu. Jadi kayak cuma bisa energinya mikirin kamu. Meskipun dia ada galau, tapi dia tidak bisa memungkiri kalau pikiran dia sama kamu tuh dominan, ya. Tuh. Dan dia kalau Sora lihat semakin terarah untuk kasih ketegasan sama hubungan ini. Yang berada di persimpangan, semakin kesini semakin berarah untuk jadi tegas gitu, ya. Kayak aku jelas deh maunya sama kamu, tuh kan? Karena di sini kayak energinya semakin jelas untuk dia diarahkan dari dalam dirinya, dari semesta ini, energi di sekeliling dia untuk pada akhirnya sudahlah, yang aku mauin kamu, yang aku inginkan kamu, gitu ya. Dan karena dia di sini punya energi, dia sangat butuh sama kamu, ya. Kamu tuh berharga buat dia. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu lah dia jadinya gimana gitu loh, ya. Dan banyak banget di antara kalian itu yang punya senyum yang luar biasa mempesona, dan ada beberapa bahkan ada lesung pipitnya gitu, ya. Sehingga dia ngerasa kayak aduh manis banget gitu, ya, secara fisik gitu loh. Dan di sini ada energi di mana kalau Sora lihat orang ini akan menunjukkan cinta yang realistis. Dia tuh justru worry sama situasi finansial dia, karena justru situasi finansial dia yang lagi nggak begitu bagus gitu, ya. Dan dia tuh berharap kayak selain situasi finansial ini yang nggak bagus, selain daripada itu kita tuh udah memang paling sempurna untuk sama-sama, ya. Kita lihat apa ke depan yang akan dia lakukan untuk kamu, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, dia itu sedang benar-benar memikirkan evaluasi apa saja sih yang harus kedepannya dia lakukan untuk perjuangan hubungan ini. Di sini juga dia berusaha untuk positif, mengatasi segala ketakutan dia, segala kekhawatiran dia, segala nightmare-nya dia, teman-teman di sini. Karena kalau Sora di sini dia banyak overthinking, banyak takut, banyak khawatir, ya. Tuh. Karena kalau Sora di sini dia pernah banyak banget trauma, dia gagal, ya, kalau Sora lihat. Jadi itu belum bisa jadi sesuatu yang dia lupain gitu aja. Mungkin dia pernah ditolak karena situasi dia nggak bagus, dia pernah ditinggalkan gitu, ya. Dan dia berharap ada keajaiban dalam hubungan kalian. Artinya kedepannya itu bisa lebih stabil, ya. Dan kalau Sora lihat, meskipun kalau sekarang dia itu sedang mengalami jauh dari kamu gitu, ya, mungkin lagi sedang banyak berpikir dan sebagainya. Kalau Sora lihat energi alam semesta ini akan seperti tergiring ke arah kamu, ya. Karena semakin dia nahan, dia sebenarnya semakin gak kuat karena selalu kepikiran sama kamu, teman-teman, ya. Ada energi mikirin kamunya tuh kuat, tuh. Dan kayak ketika dia jauh dari kamu, galaunya itu malah gak selesai-selesai. Jadi pada akhirnya kemanapun dia pergi, dia tahu ujungnya itu dia mencari nyaman dan aman ke pelukan kamu. Dan ada energi persatuan. Jadi ini sebenarnya sudah jelas ujungnya. Walaupun memang prosesnya gitu, ya, masih banyak yang dia pertimbangin, tapi ini energi persatuannya besar sekali. Nasihat untuk kamu apa dalam situasi ini? Teman-teman, cobalah untuk mengerti dan memahami keadaan yang sekarang.
Itu satu. Kedua, coba untuk lebih apa namanya, tidak memposesifkan dan tidak mengikat gitu ya, dalam artian sama hubungan ini gitu ya. Jadi jangan pakai ego, aku maunya dia harus gini, aku maunya dia harus gitu ya. Jadi lebih kepada di sini kamu menyadari bahwa energi ini kan namanya relationship itu juga banyak persatuan dari semesta berandil di sana ya. Dengan menyadari bahwa memang harus ada basis atau dasar yang benar-benar kuat sebelum hubungan ini bisa lanjut lebih jauh gitu ya. Oke. Jadi kayak sebelum memang benar-benar gini, sabar gitu ya. Ketika seseorang ini sedang berusaha untuk membangun fondasi dasar dulu supaya dia kuat, dia stabil gitu ya. Jadi kalau ada proses naik turunnya atau ada proses di mana kalian berjarak, memang itu ada momennya seperti itu untuk kalian itu bertumbuh. Sebenarnya banyak dari kalian yang udah dapat firasat batin sih. Sebenarnya nggak usah takut, firasat batinnya itu udah banyak banget gitu ya. Kamu juga banyak dapat dari dapat banyak bimbingan gitu loh ya dari pendamping kamu. Jadi coba deh gitu ya, konsultasi atau kamu berbicara sama spirit guide kamu yang mendampingi kamu supaya kamu tahu kamu habis itu harus ngapain. Cuma kalau surat di sini ini memang harus dikuatkan dulu fondasinya, yaitu rasa nyaman amannya dia melalui keuangan dan tidak lagi khawatir gitu ya. Jadi benar-benar dia tuh udah solid sebelum maju lebih jauh gitu loh ya. Intinya gitu, tapi jangan pakai ego. Ini cinta yang nggak bisa pakai ego ya. Cinta yang nggak pakai ego. Jalanlah dengan satu keyakinan untuk satu keikhlasan gitu ya. Apapun yang terjadi kamu maju terus gitu. Jadi nggak usah ngotot dengan maunya kamu, karena kalau sholat di sini semesta punya cara sendiri untuk membimbing hubungan ini berjalan dengan apa yang seharusnya semesta inginkan gitu. Ingat, kita manusia, energi kita sama alam semesta ini nggak ada apa-apanya ya. Semesta itu pasti punya alasan kenapa semua itu terjadi dan kamu hanya akan bisa memahami berjalan dengan waktu. Sora juga sudah bikin ya video yang kenapa semesta memisahkan kamu sama dia, kalau misalnya harus pisah atau harus bersatu. Nah itu pasti ada alasannya. Oke, itu aja. Kita sekarang lihat zodiak yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiaknya dia. Oke, cek ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Sagittarius, Taurus, Gemini, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Aries. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat alfabet yang mungkin terungkap di sini. Oke. Sambil teman-teman yang mau personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot berbayar, mau beli kartu, mau beli alat-alat pembacaan, atau kamu pingin belajar kartu sama Sora, silahkan, bisa banget untuk diarahkan untuk yang serius-serius aja ya. Bakat itu memang ada, tapi kalau nggak dilatih juga jatuhnya jadi percuma. Oke, yuk kita lihat. HRTLENVLRUBSYOIWAT 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye bye.